Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fauzan Widakdo, nomor absen 15 dari kelas 12 TKJA. Kali ini saya akan mempresentasikan seputar sekolah kedinasan. Apa sih sekolah kedinasan itu? Sekolah kedinasan adalah kumpulan perguruan tinggi negeri yang memiliki ikatan dinas dengan berbagai lembaga pemerintahan sebagai penyelenggaranya. Bidang yang dipelajari merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat luas, seperti ekonomi dan keuangan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Bidang ini disesuaikan dengan lembaga pemerintahan yang menaungi sekolah kedinasan tersebut. Lantas, kenapa sih kita harus memilih jurusan sekolah kedinasan? Apa yang membuatnya unggul dari sekolah-sekolah yang lainnya? Berikut merupakan keunggulan dari sekolah kedinasan. Yang pertama ialah biaya yang relatif murah atau bahkan gratis. Ya, karena perguruan tinggi kedinasan merupakan perguruan tinggi yang dinaungi oleh lembaga pemerintah, maka biaya pendidikannya otomatis akan relatif murah atau bahkan ada yang gratis. Biasanya para mahasiswa akan mendapatkan uang saku dan tidak perlu memikirkan lagi biaya untuk per semesterannya. Yang kedua, kita tidak hanya belajar tentang hal-hal akademik saja. Kalau kamu bersekolah di perguruan tinggi atau swasta yang lainnya, pasti kamu akan belajar hal-hal yang sifatnya lebih akademik, yaitu pelajaran-pelajaran yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Tapi, kalau kamu berkuliah di perguruan tinggi kedinasan, kamu nggak hanya belajar tentang hal-hal yang bersifat akademik saja. Kamu akan belajar tentang ilmu akademik. Kamu pun tentu belajar untuk mengasah soft skillmu seperti lebih disiplin, tegas, mandiri, dan sebagainya. Yang ketiga, ada prospek kerja yang lebih terjamin. Setelah kamu lulus dari perguruan tinggi kedinasan, ilmu yang kamu dapat bisa langsung diaplikasikan di dalam dunia pekerjaan. Karena perguruan tinggi kedinasan dinaungi secara langsung oleh kementerian-kementerian. Kamu bisa saja langsung direkrut untuk bekerja di salah satu divisi kementerian tersebut. Setelah kamu lulus kuliah, kamu nggak perlu pusing-pusing lagi untuk memikirkan di mana kamu akan bekerja, masuk ke divisi apa, dan sebagainya. Karena dengan berkuliah di perguruan tinggi kedinasan, prospek kerjamu akan lebih terjamin. Yang keempat, kita akan memiliki skill yang bisa diterapkan langsung di dunia kerja. Seperti yang sudah kita ketahui, di perguruan tinggi kedinasan, kamu nggak cuma belajar tentang ilmu akademik saja. Kamu pun akan belajar tentang skill dan ilmu-ilmu yang bisa langsung diterapkan di dalam dunia pekerjaan. Yang kelima, kita akan memiliki teman dari berbagai wilayah di Indonesia. Kalian pasti sudah tahu bahwa peminat perguruan tinggi kedinasan itu banyak sekali. Pastinya, pelamarnya pun tidak hanya dari suatu wilayah saja, melainkan dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Misalkan kamu mau masuk suatu perguruan tinggi yang ada di daerah Bintaro, maka sainganmu bukan hanya dari daerah Bintaro saja, melainkan dari seluruh penjuru di Indonesia. Nah, maka dari itu, jika kamu diterima di suatu perguruan tinggi kedinasan, maka kamu akan memiliki teman dari berbagai wilayah di Indonesia. Berikut merupakan beberapa contoh dari sekolah kedinasan. Yang pertama ada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau yang disingkat dengan STAN. STAN merupakan pendidikan tinggi kedinasan yang berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1952. STAN menjadi sekolah kedinasan terbaik dan favorit setiap tahunnya karena selama pendidikan, STAN tidak dipungut biaya dan tidak menganut sistem asrama. Kemudian sistem STAN menggunakan ikatan dinas dan setelah lulus PKN STAN akan langsung diangkat menjadi CPNS. Yang kedua ada Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN. STSN merupakan sekolah tinggi yang berada di bawah naungan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN.
Lama pendidikan di STSN adalah selama 4 tahun dengan gelar Diploma 4. Sekolah Tinggi Sandi Negara ini mempunyai dua program studi, yakni program studi D4 Manajemen Persandian dan program studi D4 Teknik Persandian. Teknik persandian sendiri dibagi menjadi dua perminatan, yaitu teknik kripto dan teknik rancang bangun peralatan sandi. Pembagian program studi dilaksanakan pada semester 1, sedangkan peminatan dilakukan pada semester 3 pada program studi teknik persandian. Sistem penerimaan mahasiswa baru di STSN dilakukan secara bertahap menggunakan sistem gugur. Yang ketiga ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau yang disingkat dengan STIN. Adalah suatu sekolah tinggi kedinasan yang berada di bawah Badan Intelijen Negara yang terletak di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di STIN, para taruna akan diajarkan mengenai ilmu intelijen dan ditempa fisik dan mental yang keras. Berdirinya STIN ini sendiri bertujuan untuk menyiapkan mahasiswanya menjadi anggota masyarakat intelijen yang memiliki kemampuan akademik dan keahlian profesional sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu intelijen, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bidang intelijen untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang keempat ada Akademi Militer atau yang dikenal dengan Akmil. Akmil adalah pendidikan TNI Angkatan Darat yang berada di kota Magelang, Jawa Tengah. Akmil akan mencetak lulusan perwira TNI Angkatan Darat dengan gelar SST Han atau Sarjana Terapan Pertahanan. Setelah lulus dari Akmil, maka lulusan akan menjadi perwira pertama dengan pangkat Letda atau Letnan II. Pendidikan Akmil ini sendiri dijalankan selama 4 tahun. Dengan tahun pertama dilaksanakan pendidikan dasar keprajuritan Candra di Muka yang dilakukan bersama taruna AAL dan AAU serta Akpol. Yang kelima ada Akademi Angkatan Laut atau yang disingkat AAL. Adalah pendidikan TNI Angkatan Laut yang berada di daerah Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur. Setelah selama 4 tahun menjalani pendidikan, maka kita akan mendapatkan gelar SST Han dan mendapatkan pangkat Letnan II atau Letda. Lalu yang keenam ada Akademi Angkatan Udara atau AAU. Adalah pendidikan TNI Angkatan Udara yang berada di daerah Yogyakarta dekat dengan Bandara Adi Sucipto. Setelah selama 4 tahun, maka kita akan mendapatkan gelar SST Han dan mendapatkan pangkat Letda atau Letnan II. Berikutnya ada Akademi Kepolisian atau yang sering disingkat dengan Akpol. Adalah suatu lembaga pendidikan tinggi yang meluluskan dan mencetak para perwira Polri. Pendidikan Akpol sendiri berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Pendidikan Akpol dilaksanakan selama 4 tahun dan setelah lulus akan mendapatkan pangkat Ibda atau Inspektur Polisi II dan akan mendapatkan gelar STK atau Sarjana Terapan Kepolisian. Untuk masuk Akpol sendiri, Anda harus menjalani berbagai macam tes seperti tes akademis, tes fisik, tes psikologi, dan tes kesehatan. Yang kedelapan ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Adalah suatu lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berada di lingkungan Departemen Dalam Negeri RI yang bertujuan untuk mempersiapkan kader pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Yang kesembilan ada Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau di STTD. Adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi dalam bidang transportasi darat yang terletak di Bekasi, Jawa Barat. Awalnya kampus ini bernama Akademi Lalu Lintas atau AAL. Namun sejak tahun 2000 berubah nama menjadi STTD dan berada di bawah naungan Departemen Perhubungan. Kemudian yang 10 ada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia atau STPI. Adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tahun 1952. Yang awal mulanya bernama API atau Akademi Penerbangan Indonesia.
Untuk menjadi taruna di STPI, Anda harus melewati berbagai rangkaian seleksi, meliputi tes akademik, tes kesehatan, psikotes, dan tentunya seleksi wawancara. Setelah lulus, alumni STPI bisa bekerja di berbagai perusahaan maskapai penerbangan, perusahaan penyedia lalu lintas udara, dan perusahaan pengelola bandara. Selanjutnya ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang disingkat dengan STMKG. Adalah perguruan tinggi atau sekolah kedinasan yang berada di bawah BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Setelah selesai pendidikan, lulusan STMG akan diangkat menjadi PNS BMKG yang akan bekerja di kantor BMKG di seluruh Indonesia. Untuk menjadi tarunanya sendiri, harus menjalankan tahapan tes berupa seleksi kompetensi dasar, SKD, dan tes akademik, mata pelajaran matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi wawancara dan tes kesehatan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.